Apa tanda bahwa kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Pernahkah Anda bertanya, apakah saya sungguh sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Atau mungkin kalau seseorang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, apa tandanya dalam kehidupan nyata? Sebagian orang langsung berpikir tentang pengalaman rohani yang luar biasa. Misal bisa berbahasa lidah, diangkat ke sorga, mengalami mujizat dan sejenisnya. Bukan berarti kita tidak percaya hal mujizat, tetapi ini bukan tanda mutlak seseorang sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Alkitab lebih banyak menunjukkan perubahan hidup sebagai tanda utama seseorang telah menerima baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah baptisan yang diterima seseorang saat ia sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus. Lalu ia dipersatukan menjadi bagian tubuh Kristus. Yesuslah sebagai sang pembaptis. Jadi baptisan Roh Kudus bukan sekedar pengalaman emosional sesaat, tetapi kehadiran dan karya Roh Kudus yang membawa seseorang masuk ke dalam kehidupan baru bersama Kristus. Sebab itu tanda seseorang sudah dibaptis dengan Roh Kudus terutama terlihat dari bagaimana Roh Kudus hadir dalam hati dan mengubah hidupnya sehari-hari. Ada 3 tanda sederhana bahwa kita telah menerima baptisan Roh Kudus. Yang pertama, ada pertobatan dan iman kepada Yesus. Tanda pertama dan paling utama adalah seseorang sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya, ketika seseorang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus hadir dan bekerja di dalam hatinya. Roh Kudus membuka mata rohani kita. Kita mulai sadar bahwa kita berdosa dan meninggalkan dosa. Kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan atas hidup kita. Dan kita bertekad hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin dulu kita hidup sesuka hati dan suka pada dosa. Tidak peduli kepada Tuhan. Doa terasa tidak penting. Firman Tuhan terasa membosankan. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, hati kita mulai berubah. Bukan berarti kita langsung sempurna, tetapi ada kerinduan untuk dekat kepada Tuhan dan meninggalkan dosa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus, mulai rindu berdoa, suka mendengar dan membaca firman Tuhan. Saat jatuh dalam dosa, hati terasa tidak tenang. Kita mulai belajar taat kepada Tuhan dalam keputusan sehari-hari. Itulah salah satu tanda Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, ada perubahan karakter dan keberanian hidup bagi Kristus. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perhatikan, Alkitab lebih menekankan buah roh daripada pertunjukan rohani dan berkat jasmani. Hidup kita secara perlahan berubah. Memang ada 1-2 hal berubah secara instan, tetapi secara umum ada proses perubahan. Kadang kita masih jatuh dalam kesalahan. Kadang masih marah, kecewa, atau lemah dalam iman. Tetapi ada proses perubahan yang nyata. Dulu gampang marah, sekarang mulai belajar sabar. Dulu sulit mengampuni, sekarang mulai belajar berdamai. Dulu egois, sekarang mulai peduli kepada orang lain. Dan bukan hanya karakter yang berubah. Roh Kudus juga memberi keberanian untuk hidup bagi Kristus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 menulis,
Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi bukan berarti harus berkhotbah di mimbar, tetapi hidup kita mulai menunjukkan bahwa kita milik Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mulai belajar berkata jujur, tidak malu mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai pengikut Kristus, berusaha mengampuni orang lain, menolong sesama dengan tulus dan benar. Saat dicobai, bisa berkata tidak kepada dosa. Perubahannya berjalan di dalam proses. Arahnya kita makin menyerupai Kristus. Itu tanda kita telah menerima baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, ada kepekaan terhadap dosa dan damai sejahtera dalam pergumulan. Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Salah satu tanda Roh Kudus bekerja adalah hati menjadi peka terhadap dosa. Sebelum mengenal Tuhan, mungkin kita bisa melakukan dosa tanpa merasa bersalah. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, hati mulai ditegur. Saat berbohong, hati terasa tidak nyaman. Saat menyakiti orang lain, muncul rasa bersalah. Saat hidup tidak benar, ada dorongan untuk bertobat. Namun, Roh Kudus tidak hanya menegur, Roh Kudus juga menghibur dan menguatkan. Di tengah pergumulan hidup, Roh Kudus memberi damai sejahtera. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mungkin masalah hidup kita belum selesai. Mungkin keadaan belum berubah. Tetapi ada kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Itulah damai sejahtera dari Roh Kudus. Saat menghadapi masalah, kita tetap berharap kepada Tuhan. Saat hidup terasa berat, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dia memegang hidup kita. Damai dari Roh Kudus bukan berarti hidup tanpa badai, tetapi hati tetap ditopang Tuhan di tengah badai. Jadi, apa tanda seseorang sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Bukan terutama pengalaman lahiriah, emosi sesaat, atau hal-hal yang ajaib, tetapi hidup yang mulai diubah oleh Roh Kudus. Tandanya terlihat dari pertobatan dan iman kepada Yesus, perubahan karakter dan keberanian hidup bagi Kristus, serta kepekaan terhadap dosa dan damai sejahtera dalam pergumulan. Jika saat ini kita melihat Roh Kudus hadir dan bekerja dalam hidup kita, bersyukurlah. Namun jika kita belum sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus, ambillah langkah pertobatan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menerima baptisan Roh Kudus, dan Ia akan terus membentuk dan memimpin kita setiap hari.